Pernah kepikiran nggak? Di dalam setiap gadget yang kita pegang tiap hari, itu ada sebuah dunia yang tersembunyi. Dunia yang seolah-olah ngasih nyawa ke perangkat itu. Bukan cuma baterai, tapi komponen-komponen super kecil yang bisa berpikir dan bertindak. Nah, inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Komponen aktif elektronika, para arsitek tak kasat mata di balik semua keajaiban teknologi modern. Coba deh lihat papan sirkuit ini. Komponen pasif kayak resistor atau kapasitor itu ibarat jalan raya dan waduk buat listrik. Tapi komponen aktif, wah ini beda cerita. Mereka ini gerbang tolnya, keran airnya, dan bahkan otak yang bisa ngarahin sekaligus nguatin aliran listrik. Merekalah yang bikin sebuah sirkuit jadi pinter. Jadi, apa sih yang benar-benar jadi garis pemisah antara komponen pasif yang cuma ya pasrah ngikutin arus sama komponen aktif yang bisa merintah? Jawabannya cuma satu dan itu adalah energi. Nah, ini dia kuncinya. Komponen aktif itu perlu asupan gizi dari sumber energi luar, misalnya baterai atau adaptor, biar bisa kerja. Energi ekstra inilah yang ngasih mereka semacam kekuatan super buat memanipulasi dan memperkuat sinyal listrik. Dan perbedaan kekuatannya ini kelihatan jelas banget di tabel ini. Coba fokus ke baris penguatan sinyal. Komponen pasif itu nggak akan pernah bisa bikin sinyal jadi lebih kuat. Tegangan outputnya pasti selalu lebih kecil atau paling banter sama dengan input. Tapi komponen aktif, mereka bisa ngambil sinyal yang lemah, terus digedein berkali-kali lipat. Inilah yang kita sebut gain, kemampuan buat menghasilkan lebih banyak dari yang diterima. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar, sang satpam di dunia elektronik, dioda. Anggap aja dioda ini kayak polisi lalu lintas yang super tegas, yang cuma ngizinin arus buat lewat dari satu arah aja, nggak boleh putar balik. Simbolnya sendiri sebenarnya udah cerita semuanya. Tanda panah ini bukan sekedar gambar, ini adalah instruksi. Arus listrik boleh banget ngalir searah sama panah, tapi begitu dia coba-coba balik arah, wah jalannya langsung ditutup, diblokir total. Kelihatannya simpel, tapi ini krusial banget. Terus buat apa sih aturan satu arah ini? Fungsi paling vitalnya itu ada di dalam charger HP kamu. Dioda inilah yang ngubah arus bolak-balik atau AC dari colokan listrik di dinding jadi arus searah, DC, yang dibutuhin sama baterai. Dia itu penyearah. Nggak cuma itu, dia juga bisa jadi pelindung buat mastiin listrik nggak nyasar ke jalur yang salah dan ngerusak komponen lain yang sensitif. Oke, teorinya udah cukup jelas ya. Sekarang, gimana kalau kita lihat cara kerjanya pas lagi ngitung beneran? Gimana caranya biaya tol yang diambil sama dioda ini bisa ngaruh ke seluruh rangkaian? Coba bayangin sebuah rangkaian yang super simple. Ada sumber tegangan 5 volt, terus ada resistor, dan tentunya ada dioda silikon kita. Nah, setiap kali arus ngelewatin dioda ini, dia harus bayar tol sebesar 0,7 volt. Ini udah ketetapannya, namanya forward voltage drop. Pertanyaannya, setelah bayar tol, sisa arusnya jadi berapa? Cara mikirnya gini, dari total 5 volt yang disediain sumber, 0,7 volt itu langsung diambil sama si dioda. Berarti, tegangan yang tersisa buat si resistor tinggal 4,3 volt kan? Nah, tinggal pakai hukum Ohm, V sama dengan IR, kita bagi aja sisa tegangan itu sama nilai hambatannya. 4,3 volt dibagi 1000 ohm. Hasilnya, kita dapat arus sebesar 4,3 miliampere. Simple dan logis banget. Nah, setelah kita bisa ngontrol arah arus, sekarang kita naik level. Gimana kalau kita mau ngontrol jumlah alirannya? Disinilah bipolar junction transistor atau biasa disingkat BJT masuk panggung. Anggap aja BJT ini kayak keran air canggih yang bisa kita kontrol secara elektronik. BJT itu punya 3 kaki, basis, kolektor, dan emitter. Anggap aja basis itu pegangan kerannya. Arus yang super kecil yang kita kasih ke basis bakal nentuin seberapa deras arus yang bisa ngalir dari kolektor ke emitter. Cuma butuh sentuhan kecil buat hasil yang besar. Kekuatan penguatan ini punya nama keren, beta, yang simbolnya beta. Beta ini intinya adalah faktor pengali. Jadi arus besar di kolektor atau IC itu sama dengan arus kecil di basis IB dikaliin sama si beta. Dan nilai beta ini bisa gede banget loh. Bisa sampai ratusan kali, bener-bener mesin amplifikasi yang dahsyat. Yuk, kita coba hitung. Di contoh ini, kita punya sumber 12 volt. Mirip kayak dioda tadi, sambungan antara basis dan emitter juga butuh biaya tol sebesar 0,7 volt. Jadi, arus kecil yang berhasil masuk ke basis IB itu cuma 47,1 mikroampere. Kecil banget. Ini adalah sinyal kontrol kita. Sekarang, kita keluarin jurus si beta. Di contoh ini, nilai betanya adalah 80. Kita tinggal kalikan arus basis yang super duper kecil tadi dengan 80. Dan hasilnya, arus kolektor IC langsung melonjak jadi 3,77 miliampere, jauh lebih besar.
Coba deh, kita resapin dulu angka ini. Sebuah arus yang ibaratnya cuma bisikan sebesar 47 mikroampere, sekarang bisa ngendalin arus teriakan yang 80 kali lebih kuat. Nah, inilah inti dari penguatan atau amplifikasi. Ini juga prinsip dasar gimana sinyal radio yang lemah di udara bisa diubah jadi suara yang menggelegar dari speaker kamu. Dari BJT, kita lompat ke dua komponen yang benar-benar ngubah dunia modern, MOSFET dan op-amp. Mereka inilah fondasi dari chip komputer dan sirkuit-sirkuit analog yang presisi. Nah, ini dia MOSFET, sang pahlawan tanpa tanda jasa di era digital. Bedanya apa sama BJT? Kuncinya, MOSFET itu dikontrol pakai tegangan, bukan arus. Ini yang bikin dia jadi efisien luar biasa, hampir nggak makan daya buat sekedar nyala atau mati. Efisiensi inilah yang bikin kita bisa dijejelin miliaran MOSFET ke dalam satu keping prosesor. Setiap angka 0 dan 1 di dunia digital itu ya hasil kerja si MOSFET ini. Sekarang kita pindah ke dunia analog, dan kita ketemu sama op-amp. Jangan tertipu sama simbolnya yang kelihatan simpel ya. Op-amp ini ibaratnya kepingan Lego paling serbaguna yang pernah ada. Pada dasarnya dia ini penguat diferensial dengan gain yang hampir tak terbatas yang perilakunya bisa kita program dari luar. Kejeniusan op-amp itu di sini, cuma dengan ngubah beberapa resistor di luarnya, satu op-amp yang sama bisa jadi penguat audio, bisa jadi filter frekuensi, bisa jadi penjumlah sinyal, atau jadi pemisah sirkuit. Fleksibilitasnya inilah yang bikin dia jadi jantung dari hampir semua perangkat audio, sensor, dan alat ukur modern. Oke, perjalanan kita udah cukup jauh nih. Dari gerbang satu arah yang sederhana sampai ke otak komputasi modern. Yuk, sekarang kita kumpulin semua poin-poin penting dari setiap komponen biar lebih gampang diingat. Nah, ini dia contekan utamanya. Dioda, si penyearah arus dengan ongkos tol 0,7 volt. BJT, si penguat arus dengan kekuatan pengali bernama beta. MOSFET, si saklar digital super efisien yang dikontrol pakai tegangan. Dan terakhir, op-amp, si blok Lego analog serbaguna yang bisa diatur sesuai kemauan kita. Pada akhirnya, ya inilah peran mereka. Komponen aktif itu bukan cuma sekedar jalur listrik yang pasif. Mereka adalah transformer. Mereka ngambil energi mentah dari baterai, terus mengubahnya jadi fungsi yang cerdas. Bisa menguatkan, bisa jadi saklar, bisa membandingkan, dan bisa memproses. Oke, sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat direnungkan. Kita udah lihat evolusi kekuatan komponen aktif. Dari cuma ngontrol arah, terus ngontrol jumlah, sampai akhirnya jadi saklar buat miliaran bit data. Masing-masing itu sebuah revolusi. Nah pertanyaannya, dari semua ini, komponen mana yang menurut kamu ninggalin jejak paling dalam di peradaban kita?